Pemirsa, wacana postur Kabinet Prabowo Gibran yang bisa mencapai 44 pos kementerian terus menjadi sorotan. Wacana tersebut bergulir di tengah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dijadwalkan segera disahkan di paripurna DPR. Penyusunan Kabinet Prabowo Gibran masih menjadi perhatian di tengah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dijadwalkan segera disahkan di paripurna DPR. Pasalnya, Kabinet Prabowo Gibran nantinya disebut-sebut bisa diisi hingga 44 menteri. Pengamat politik Adi Prayitno menilai harus ada argumen yang rasional di balik penambahan pos kementerian tersebut. Saya kira harus ada argumen yang cukup rasional. Apa alasan yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran akan menambah sejumlah pos kementerian menjadi 44. Tentu jumlah menteri ini sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah menteri di eranya SBY, di eranya Jokowi, era Megawati, ataupun presiden-presiden sebelumnya. Yang paling penting argumennya adalah rasional, terutama untuk mengakselerasi dan mempercepat kinerja pemerintahan. Saya kira publik itu akan menerima dengan lapang dada. Kata kuncinya adalah seberapapun jumlah menteri, mau sedikit, mau tambah banyak, yang paling penting adalah ini bisa dijamin bahwa kerja menteri yang 44 ini adalah bisa menerjemahkan semua keinginan Prabowo dalam waktu yang cepat, terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krusial, terutama di bidang ekonomi, soal kemiskinan dan akses terhadap lapangan pekerjaan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berpendapat Prabowo memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan kabinet sesuai undang-undang yang berlaku. Ya tentu pada dasarnya menteri itu prerogatif presiden. Jangan sampai undang-undang yang dibuat itu membuat hak prerogatif presiden itu menjadi terbatasi. Itu prinsipnya. Presiden punya kewenangan prerogatif sekaligus pertanggungjawaban. Nah, mungkin undang-undang itu di situ. Presiden bebas karena prerogatif punya, tapi presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan baik itu nomenklatur maupun orang-orang yang mengisi. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebut penambahan kementerian masih dalam tahap simulasi. Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini berencana menyusun zakon kabinet atau kabinet yang diisi dari kalangan profesional. Prabowo hanya ingin memastikan nama-nama yang disodorkan untuk menjadi menteri harus benar-benar ahli di bidangnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.